진짜 귀여워요. Salah satu film yang diambil dari novel terkenal yang berjudul Fingersmith ini akan menceritakan kedua wanita lesbi yang bakal membuat kalian geleng-geleng kepala. Bila kalian penasaran dengan film ini, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum saya masuk ke topik film, saya ingetin bagi kalian yang masih di bawah 18 tahun silahkan tutup video ini. Namun kalau masih ngeyel jangan nonton sama orang tua aja. 秀でたお美しさでございます。 Hey semuanya, selamat datang di channel Zura 14. Dan di video kali ini saya akan mereview salah satu film Korea yang cukup erotis. Dan ini review pertamaku ya. Ya soalnya kebanyakan aku membahas film. Jadi review dan pembahasan beda ya. Kalau pembahasan ya sekedar membahas seperti sinopsis, tapi kalau review itu harus mendalam sampai ke akar-akarnya. Dan untuk film yang terbilang erotis ini kalian akan diperlihatkan cukup banyak adegan tanpa busana yang menjuru ke lesbi. Makanya itu cukup banyak orang yang menilai bahwa film ini berunsur LGBT. Ya namun tetap asik ngelihatnya ketimbang lihat film-film gaynya. Dan film yang aku review kali ini berjudul The Handmaiden. Film ini bertemakan drama atau LGBT yang diproduksi oleh Moho Film dan diperankan oleh Kim Tae-ri, Kim Min Hee, Ha Jing Woo, dan Chu Jin Woong. 아가씨. Buat film ini sendiri terinspirasi dari novel yang berjudul Fingersmith yang ditulis oleh Sarah Withers. Ingat ya, film ini hanya terinspirasi ya, bukan diadaptasi. Dan kalau kalian bertanya kenapa bisa terinspirasi, soalnya sutradara di film ini awalnya ingin mengadopsi cerita Fingersmith. Tetapi ketika ia berkonsultasi langsung dengan si penulis, langsung si penulis berpendapat bahwa alur cerita di film ini sangat berbeda dengan novel yang ia tulis. Jadi bisa dibilang novel ini hanya menginspirasi bukan diadaptasi. Buat film ini tetap diproduksi oleh salah satu rumah produksi yang sangat terkenal yaitu Moho Film dan didistribusikan oleh JJ Entertainment. Sedangkan untuk Park Chan Wook yaitu sutradara merupakan sutradara papan atas yang terkenal dengan film-film horornya. Dia suka juga menjadikan karakter utama wanita yang kuat dan gak lebay. Pokoknya khas drama-drama Korea gitu. Dan untuk film ini bersetting di Korea pada masa penjajahan Jepang. Lalu untuk plot pertama di film ini akan menceritakan tentang gadis yang hidup di keluarga penipu dan pencopet yang bernama Sok-hee. Suatu hari seorang penipu berkebangsaan Korea yang menyamar sebagai bangsawan Jepang yang bernama Fujiwara menemuinya. Fujiwara menawarkan Sok-hee untuk melawar sebagai pelayan seorang gadis bangsawan Jepang yang bernama Hideko. Fujiwara bercerita bahwa Kozuki, yaitu paman Hideko, adalah seorang penipu yang hanya ingin merampas harta istrinya yang seorang bangsawan Jepang. Tak lama setelah pernikahan mereka, istri Kozuki ditemukan meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia mengadopsi seorang putri yang berasal dari kakak kandungnya yang bernama Hideko. 고용당 식구들 생각해. 허리도 성창인데 아기들 시중 들면 Lalu Fujiwara meminta Sok-hee untuk merayu dan meyakinkan Hideko bahwa Fujiwara benar-benar mencintainya dan berniat untuk melamarnya, meskipun pada kenyataannya Fujiwara hanyalah ingin menipu sang putri dan merampas hartanya. Fujiwara bercerita bahwa Kozuki, paman sang putri, berniat untuk menjadikan keponakannya sebagai istri keduanya karena sebelum meninggal istri mewariskan seluruh hartanya kepada Hideko. Setelah beberapa hari melayani Hideko, Sok-hee menemukan kenyataan bahwa Hideko adalah gadis yang sangat polos sejak kematian ibu angkatnya di usia yang baru 5 tahun. Lalu Kozuki mengurung Hideko di dalam rumah dan melarangnya untuk berpergian. Satu-satunya hal yang wajib ia lakukan di hidupnya adalah membaca buku koleksi Kozuki. Alhasil meskipun usianya sudah beranjak dewasa, Hideko tidak dapat mengerti dan melakukan apapun selain membaca buku. Bahkan hal sepele seperti mandi atau mengganti baju harus dibantu oleh pelayan pribadinya. Dan bahkan dia pun tidak mengerti tentang perasaan atau yang namanya jatuh cinta dan melakukan seks. Hingga suatu hari ia sadar bahwa ia mempunyai perasaan lebih terhadap pelayannya. Ia berkata kepada Sok-hee bahwa Sok-hee adalah satu-satunya orang yang ia bayangkan sebelum tidur. Dan di sisi lain, Sok-hee juga merasakan hal yang sama. Ia merasa cemburu ketika Fujiwara berusaha merayu Hideko.
ご注においで卵。 Oke, jadi film ini terbagi menjadi dua plot yang dimana ini ceritanya kelihatan muter-muter dan membuat pusing para penontonnya. Pokoknya ceritanya nggak bakal tertebak. Ya seperti halnya film-film drama yang lainnya. Ya inilah salah satu keunggulan film ini, yaitu menciptakan sebuah puzzle yang akan tersusun di akhir film. Jadi semuanya akan terungkap pada akhir film. Ya kalau nih film nggak ada titik terangnya, episode kali. 이모부 말이 그럴듯하다. 그의 붙어벚꽃이 더 탐스럽게 더 오래 피는 것만 봐도 알만하잖아. Dan untuk plot kedua, tidak akan aku ceritakan. Ya cukup kalian download dan tonton sendiri karena aku tidak mau full spoiler. Buat alur cerita di film ini amat sangat complicated. Nonton nih film butuh konsentrasi banget. Udah kayak ujian aja anjay. Pokoknya kalian meleng sedikit aja bakal nggak paham sama scene selanjutnya. Seperti yang aku bilang, film ini memakai dua POV, yaitu viewnya si Hideko dan Soki. Buat aku pribadi suka sekali dengan film yang pakai driven POV kayak gini. Ya lebih fresh dan mikir aja gitu. Lalu untuk masalah acting, kemampuan acting Kim Min Hee yang memerankan Hideko dan Fujiwara yang memerankan Ha Jing Woo patut diacungi jempol. Di plot pertama, Kim Min Hee benar-benar bikin aku terkecoh dan mengira kalau dia benar-benar gadis polos tanpa dosa. Namun di plot keduanya dia berubah menjadi gadis yang licik dan psycho. Dan untuk Ha Jing Woo di sisi lain, meskipun karakternya nggak sejelas dan sekuat Kim Min Hee, aktingnya tetap oke. Dan satu-satunya yang aktingnya agak mengganggu di sini adalah Kim Tae-ri yang memerankan Soki. Ya mungkin karena dia pendatang baru, makanya emosinya masih terbilang kaku. Namun untuk seorang pendatang baru, dia cukup greget banget. Dia berani bukan-bukaan aja. Dan seperti itu ya buat review pertama aku. Ya kalau ada salah-salah sedikit aku minta maaf. Mungkin buat kalian yang udah ngerti film-film kayak gini bisa bantu aku memperbaikinya dengan menulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan buat film ini berdurasi 2 jam 20 menit. Dan cerita di film ini tidak membuat kalian bosan walau latar belakangnya bertemakan kerajaan. Dan terus support channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.